jadi solusi yang efektif untuk stres dan trauma? Wah, bagus sekali. Terima kasih pertanyaannya. Kenapa hipnoterapi bisa menjadi solusi yang efektif buat stres dan trauma atau menghilangkan, membuang stres dan trauma? Baik, jadi begini, pada dasarnya stres dan trauma itu adalah pengalaman negatif, emosi negatif, pengalaman buruk, menyakitkan, dan sebagainya, yang biasanya mayoritas tertanam kuat di dalam pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu kekuatannya, powernya 90%. Bahkan penelitian yang terakhir mengatakan sampai 95%. Lalu kenapa dengan hipnoterapi kok efektif? Karena saat dihipnosis dan hipnoterapi dilakukan, ketika seseorang melakukan sesi hipnoterapi, klien atau orang tersebut dibimbing oleh terapis menuju kondisi rileks sampai mengantuk, biasanya sampai tertidur. Tapi bukan tidur ya, bukan tidur kayak di malam hari, tidur hipnosis yang disebut trans. Saya menganalogikan, memberi contoh dengan 4 jari tangan saya. Trauma, kenangan buruk, depresi dan sebagainya itu endapannya tertancap kuat di pikiran bawah sadar. Ingat, pikiran bawah sadar. Nah, manusia ini dalam hidupnya itu menggunakan secara EEG, gelombang otak, itu manusia itu kalau sadar itu berada di gelombang beta. Kalau mendekati ngantuk atau sampai tidur itu ada di alfa theta. Kalau tidur pulas tanpa mimpi itu gelombang delta. Hipnosis bekerja di gelombang alfa theta. Pikiran bawah sadar manusia itu ada di sini. Makanya kenapa orang dihipnotis, di hipnoterapi selalu dibawa rileks menuju kondisi sangat rileks, sangat nyaman, lalu seperti tidur. Ini yang namanya transhipnosis. Kenapa seperti ini hipnosis bekerja, Ericksonian hipnosis bekerja, kok klien dibawa tidur? Karena masalah trauma, masalah emosi negatif itu semuanya ada di pikiran bawah sadar yang sangat mungkin dan sangat mudah ditangani ketika orang berada di frekuensi gelombang alfa theta. Nah, sampai di sini mulai paham ya. Jadi misalnya Anda pernah dibully, Anda pernah disakiti, pernah patah hati, punya kenangan buruk yang sulit dihilangkan. Kenapa? Karena saat Anda sadar, Anda ini kekuatannya hanya 10%, bahkan ada yang 5%. Sementara kenangan buruk, memori negatif, emosi negatif itu ada di pikiran bawah sadar yang kalau diukur secara gelombang otak itu ada di frekuensi alfa beta. Orang yang dibawa ke sini, pikiran sadarnya di-off-kan. Ini dihipnosis. Dibawa seperti tidur. Ini yang namanya transhipnosis. Pikiran bawah sadarnya diaktifkan, pikiran sadarnya dinonaktifkan. Karena apa? Karena dua pikiran ini sifatnya on-off. Kalau pikiran sadarnya on, bawah sadarnya biasanya off. Kalau pikiran sadarnya off,
bawah sadarnya on. Disinilah mengapa hipnosis sangat efektif untuk membuang, menghilangkan trauma dan sebagainya. Jadi saat seseorang dalam kondisi hipnosis itu tidak harus tidur, rileks, santai, dalam kondisi melamun. Ini kondisi hipnosis. Ini sudah alfa. Maka ketika orang dibawa ke sini lalu dibimbing dengan baik, dengan ketat, dengan prosedur hipnoterapi yang bagus, yang sistematis, maka trauma, memori negatif dan sebagainya tadi direedukasi, diprogram ulang, dicari penyebabnya, dikoreksi dengan sugesti-sugesti hipnosis. Disinilah orang menjadi sangat efektif, masalahnya diselesaikan. Kenapa? Ya karena kekuatannya tadi. Saat orang di kondisi alfa theta atau dalam pikiran bawah sadar, kekuatannya 90 kali sampai 95 kali. Saat di bawah sadarnya ini diselesaikan, orang yang tadinya masih marah, memendam kemarahan di sini, dilakukan reedukasi tentang masalahnya, lalu dia memaafkan, dia menerima, dia berdamai dengan keadaan, maka ini sangat efektif karena kekuatannya 90%, bahkan bisa 95%. Harapannya saat pikiran bawah sadar ini sudah menerima pola baru, cara pandang baru, pendekatan baru tentang masalah-masalahnya di masa lalu, misalnya dengan cara memaafkan, berdamai, menerima situasi saat ini, maka setelah pikiran bawah sadar ini direedukasi dengan teknik-teknik hipnosis, ketika dia dibawa kembali dalam kondisi sadar, maka masalah itu selesai. Orang yang tadinya pendendam, pemarah menjadi lebih sabar. Orang yang tadinya ketemu mantan, pacar yang mengkhianati, setiap ketemu dia deg-degan karena reedukasi tadi, maka saat ketemu pacar dalam kondisi sadar dia menjadi biasa-biasa saja. Disinilah kehebatan pikiran bawah sadar, bukan kehebatan terapis. Ingat, kesembuhan seseorang, perubahan hidup seseorang itu yang menentukan adalah orangnya sendiri atau clean sendiri. Terapis seperti saya, seperti teman-teman terapis yang lain di luar sana yang expert dan sebagainya, itu hanya membimbing, bukan memaksakan kehendak, bukan memaksakan kuasa. Membimbing, mengarahkan supaya clean mau menggunakan pola pendekatan baru dalam hidupnya yang lebih positif dan lebih konstruktif. Inilah kenapa hipnosis sangat efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang saya sebutkan di depan tadi. Anda penasaran? Silahkan, kalau Anda memiliki masalah-masalah traumatik, korban bullying, dulu pernah disia-siakan oleh orang tua, itu biasanya mengendap di pikiran bawah sadar yang paling dalam, maka biasanya secara sadar ini sulit sekali. Karena mengendapnya di sini, di pikiran bawah sadar, frekuensi gelombang otak alfa theta. Disinilah mengapa hipnosis sangat-sangat efektif. Demikian, mudah-mudahan penjelasan saya kali ini membawa manfaat buat Anda. Silakan ikuti channel saya berikutnya agar Anda mendapatkan pencerahan dan pengelolaan pikiran
yang positif dan konstruktif. Kita jumpa lagi di sesi yang lain.